Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anggun Ambalika Mentari dari kelas 1A jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk mengetahui langkah-langkahnya, simak video saya yang berikutnya. Untuk langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam uji multikolinearitas adalah masuk program SPSS. Di sini kita masih menggunakan input yang sama pada uji normalitas. Untuk data-datanya kita juga sama. T kita tulis tahun, Y sama dengan harga saham, X1 sama dengan per, dan X2 sama dengan ROI. Lalu kita cek ke data view. Sudah kita masukkan semua datanya. Kita masih menggunakan data yang sama pada uji normalitas. Setelah itu kita klik analisis. Kita pilih regression, lalu klik linear. Kita klik variabel harga saham, kita masukkan ke kotak dependent. Untuk per dan ROI, kita masukkan ke kotak independent. Jika semua sudah masuk ke dalam kolom kotak tadi, langkah selanjutnya kita klik statistik. Kemudian kita pilih collinearity diagnostic. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Kita tunggu sebentar, lalu muncullah hasil outputnya. Untuk outputnya kita cek dulu hasilnya seperti ini kita cek apakah sama seperti data yang kita perlukan tadi. Kita geser ke bawah, kita lihat dari tabel coefficient pada kolom collinearity statistik. Hasil yang kita dapat sebagai berikut, kita bisa melihatnya. Dari hasil di atas dapat diketahui nilai fifth-nya kedua variabel, yaitu per dan ROI-nya berapa. Sehingga bisa diduga bahwa antar variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam uji heteroskedastisitas adalah kita masuk ke program SPSS. Di sini kita tetap menggunakan input yang sama pada uji normalitas. Ini masih sama dengan yang tadi. Lalu kita klik analisis, lalu kita pilih regression. Setelah itu kita klik linear. Kita klik variabel harga saham, kita masukkan ke dependent. Untuk variabel per dan ROI kita masukkan ke independent. Setelah semuanya sudah kita masukkan ke kotak, kita klik save. Pada residual kita klik unstandardized, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Kita hiraukan dulu untuk hasil outputnya. Kita kembali ke SPSS data editor. Terlihat satu variabel tambahan, yaitu res1 itu di kolom nomor 5. Inilah variabel unstandardized residual yang kita gunakan.
kita kuadratkan nilai unstandardized residual bisa lewat program Microsoft Excel dengan cara sorot seluruh data lalu copy dan masukkan paste ke program Microsoft Excel, kemudian kita kuadratkan nilai tersebut. Untuk langkah selanjutnya, ini tadi sudah saya masukkan ln x1, ln x2 dan linai kuadrat dari variabel view. Kita buat dari variabel view lalu kita tambahkan datanya di data view. Lalu klik analysis. Kita pilih regression. Setelah itu linear. Ini kita hilangkan dulu, kita klik. Lalu kita ganti dengan linai kuadrat. Untuk variabel linai kuadrat ini kita masukkan ke kotak dependent. Kita klik tanda panah. Lalu kita klik variabel ln x1, kita masukkan ke kotak independent. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Sementara kita hiraukan ya hasil output yang kita dapat. Ini kita hiraukan dulu, kita masuk ke program SPSS lagi. Ini. Kemudian kita klik analisis lagi. Setelah itu pilih regression dan pilih linear. Terlihat variabel linai kuadrat masih ada di kotak dependent. Kemudian kita klik ln x2 dan masukkan ke kotak independent. Kemudian klik variabel ln x1, kita masukkan juga ya ke kotak independen. Ini ln x2 sudah masuk. Oke, kita masukkan ln x1, kita klik ke kotak independen. Jika semua variabel sudah masuk ke dalam kotaknya, kita klik OK. Ini hasil output yang kita dapat ya. Ini hasil output yang kita dapat. Kita cek dari tabel koefisien pada 2 kali analisis regresi. Ini dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa terhitungnya berapa, yaitu kita lihat dari situ. Kita cek semuanya. Sekarang kita masuk ke dalam uji autokorelasi. Di sini kita masih menggunakan input data yang sama pada uji normalitas. Semuanya masih sama. Setelah itu kita cek dulu ke data view. Datanya sudah kita masukkan ya. Setelah itu kita klik analisis. Di sini kita pilih regression. Setelah kita memilih regression, kita pilih linear. Kita klik. Tunggu sebentar.
Jika sudah muncul kolom seperti ini, kita klik variabel harga saham, kita masukkan ke kotak dependent. Lalu untuk variabel per dan ROI, kita masukkan ke kotak independent. Seperti ini, kita klik panah. Jika sudah semuanya masuk, kita klik statistik. Pada residu, kita klik Durbin-Watson. Ini kita klik, setelah itu kita pilih continue. Lalu klik OK. Nah, ini kita masih menunggu hasil outputnya. Kita tunggu dulu sampai keluar hasil outputnya. Ini masih loading ya, karena memang biasanya seperti itu. Waktu akan muncul hasil output, kita perlu menunggu sebentar untuk hasil outputnya. Nah, seperti ini sudah muncul hasil outputnya. Kita lihat hasil output pada model summary seperti berikut. Nah, di situ pada Durbin-Watson hasilnya 1,387. Karena nilai DW 1,387 berada pada daerah antara DK dan DU, maka dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti atau berada di daerah keraguan-raguan. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, itulah langkah-langkah dalam melakukan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi di aplikasi SPSS. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.